Oke teman-teman, jumpa lagi di channel gua Vincent Daily, dan hari ini seperti yang kalian lihat gua sendiri. Kasihan banget ya teman-teman ya. Mungkin narasumber kita mungkin tidak ada hari ini atau teman yang bisa kita ajak ngobrol, tapi tenang teman-teman. Gua bakalan cerita ke kalian, pasti akan seru. Pasti seru cerita gua kali ini. Dan sebelum kita lanjut di channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe ya teman-teman. Denger. Oke, pada malam hari ini gue coba bercerita tentang gue pernah diincer atau kalau di buron ya, mungkin kalau di buron sih katanya sih kayak lebih ke jadi buronan salah satu organisasi masyarakat ya, mungkin pasukan oren ya. Itu gara-gara sangat sepele sih, tapi agak krusial juga tentang korupsi. Anjir, gila itu dulu. Nah, di salah satu bangunan di sekolahan SMP, ya mungkin gue nggak kasih tahu ya, atau di sini gue nggak terlalu detail banget gue ngasih tahu nama sekolahnya. Yang penting di sekolah itu terdapat keganjalannya dari mana tuh? Dari pertama, dari anggaran yang sekitar 14 miliar, tapi yang sudah terrealisasi dalam bentuk wujud fisik bangunan itu ya bisa dilihatlah secara kualitas. Kenapa saya tahu? Karena pertama saya melakukan yang namanya wawancara langsung di lokasi oleh security penjaga sekolah tersebut. Dan kedua, gue lihat dan merekam video yang gue lihat secara langsung di lapangan. Dan ini teman-teman, asal kalian tahu, di situ gue pernah bikin YouTube gue ya lumayan lah waktu itu, subscribe-nya aja sampai 1.300 lebih. Dan itu masa-masa gue ibaratkan lagi merintis banget nih YouTube, dan akhirnya gue hapus gara-gara itu. Nanti gue ceritain di lain di video selanjutnya. Jadi begini teman-teman, gue lanjut deh. Waktu itu kenapa gue sampai dikejar sama salah satu organisasi masyarakat itu, ya bisa dibilang lah pasukan Power Orange ya, Power Ranger maksudnya ya. Jadi waktu itu saya melakukan itu karena di media itu banyak yang di-up, tapi yang sangat disayangkan itu selalu ditutupi karena mungkin itu dalam hal sogokan atau gimana, dan medianya selalu hilang gitu, tak di mana dah. Nah, ini lokasinya mungkin masih di Kabupaten Bekasi ya. Jadi waktu itu ada kumpulan organisasi mahasiswa yang memang ini kalau dibiarin menjadi lah ya. Jadi waktu itu saya dan temennya saya melakukan beberapa 6 orang melakukan wawancara dan melihat fisik bangunan yang telah dibangun waktu itu. Dan gue melihat pas kita masuk aja, pas depan plafonnya itu, depan kolomnya itu kan kolomnya itu pakai keramik itu buat ngelapisin luarnya itu, dan pada pecah semua. Dan banyak pintu ya, mungkin kalau videonya masih ada, walaupun kemarin itu udah sempat di video tapi udah kehapus di YouTube gue, dan pertinggalannya nggak ada. Dan oke, lanjut. Jadi gue melakukan wawancara dan melakukan fisik bangunan. Akhirnya kan gue kumpulin dalam arti bukti lah ya, untuk melakukan pelaporan kejaksaan gitu ya. Terus pelaporan, akhirnya saya dari beberapa mahasiswa ada inisiatif aliansi lah ya, ingin melaporkan ke kejaksaan waktu itu. Pas dilaporkan, dan akhirnya pas itu ya mungkin entah bagaimana tahapnya itu kan, di kejaksaan pasti ada tahap-tahapnya. Tapi mahasiswa itu dan termasuk gue tuh melakukan aksi selama 4 hari berturut-turut untuk memperkuat bahwasanya ini keganjalannya itu udah terbukti gitu. Nah, panjang cerita, pas melakukan aksi 4 hari itu akhirnya kita nge-follow up ke kejaksaan.
Itu termasuk bukti-bukti yang dikumpulin tadi seperti video, data sama media-media yang sudah di-up. Akhirnya ini sekitar 2 minggu udah dilaporkan, dipanggil lah pihak kontraktornya. Nah, pas dipanggil itu tahaplah penyidikan atau termasuk itulah. Dan pada saat itu 2 minggu berlalu itu ternyata bapak kontrak orang kontraktor ini bapaknya ketua Power Orange. Ya ampun itu. Nah, pas waktu itu gue di salah satu posko atau sekretariat organisasi mahasiswa dan pemuda waktu itu sempat diteror. Bukan diteror lagi, hampir mau, ya gue nggak tahu ya somethingnya apa. Kalau misalnya waktu itu gue soalnya datang mobil dua dan ya kita paham lah mobil yang Power Orange, dia tuh jam 12:30 dan digedor-gedor, entah bagaimana itu, mau di inilah mau di gue nggak tahu. Pada saat itu gue mikirnya kabur. Jadi waktu itu gue agak panik ya, sampai gue lari jalan kaki, motor gue segala macam, inventar segala, laptop ini di dalam semua itu, dan gue kabur. Akhirnya kan gue dicariin, terdengarlah informasi dari lingkungan, oh ini dicariin, viral sana, dan waktu itu videonya sempat viral di Instagram dan di YouTube. Viewersnya aja waktu itu ya gue nggak bisa bilang di kalangan YouTube orang awam itu, kalau misalnya viewersnya 1.000 setiap hari itu, peningkatannya itu ya itu udah lumayan teman-teman. Dan waktu itu pas bulan waktu itu akhirnya ditahan lah, ini kontraktor ditahan gara-gara udah terbukti lah melakukan aksi korupsi lah ya, karena dengan data yang dikumpulkan oleh kejaksaan. Dan waktu itu teman-teman, sebulan gua sama teman gua ini yang satunya itu sembunyi di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh Power Orange. Iya teman-teman, itu pengalaman, dan itu pengalaman pertama gua pas melakukan aksi itu. Itu nggak lama gua ikut aksi-aksi tuh. Nah waktu itu tuh dibebaskanlah ini kontraktornya karena mengembalikan kerugian negara dan memperbaiki fisik bangunan yang telah dibangun. Tapi keganjalan di bangunannya itu banyak banget teman-teman. Mulai dari plafonnya yang materialnya dicampur dengan A dan B, terus toiletnya yang pintunya warna-warni, maksudnya pintu A dengan pintu enggak sinkron gitu. Ukuran space tangganya itu ada yang 15 cm, ada yang 8 cm, ada yang 25 cm. Anjir, itu luar biasa teman-teman. Akhirnya pas waktu itu teman-teman menyaranin bahwasanya kalau lu sembunyi terus lu bakalan kalah gitu kan. Bukan takut kita sebenarnya, tapi apa ya, berurusan dengan orang-orang itu kayak takut asli. Tapi gini, selang 3 minggu sudah berjalannya kasus itu dan dibebaskan, sebulan apa 3 minggu itu dibebaskan. Akhirnya saya yang menjadi buron teman-teman, saya jadi buron, dan gue disaranin sama teman-teman bahwasanya ajuin surat perlindungan ke Polres sama Kodim dan markas polisi militer di Kabupaten Bekasi. Dan waktu itu gue ajuin, gue ada fotonya kalau nggak salah, nanti gue coba ini, gue ajuin di situ dan akhirnya gue tenang teman-teman. Jadi inti dari pembahasannya,
gitu. Ketika lu melakukan hal yang baik, belum tentu di mata orang itu akan baik. Jadi teman-teman, gue waktu itu sempat kenok. Jadi waktu itu ya agak lumayan takut sih ya, namanya juga perantau baru-baru itu. Selang gue merantau 1 tahun itu, dan gue nggak tahu apa-apa. Gue cuman, tapi ini bukan dalam arti gue nggak tahu apa-apa kasus yang terjadi, tapi itu penuh dengan kajian. Nah ini nih paling momen yang paling gue tunggu nih. Waktu demo itu sempat ditawari 350 juta. Serius teman-teman, diiming-imingin buat ditutup kasus ini. Itulah. Tapi karena saya idealis terhadap pergerakan, saya menolak teman-teman. Rekan-rekan saya menolak. Habis itu selang beberapa bulan ditawarin lagi 50 juta. Diajaklah ke McD, sekresek uang. Itu total 50 juta. Dan dulu lagi-lagi idealis pergerakan, aksi teman-teman, peduli. Tidak diterima. Dan teman-teman, yang membuat gue kecewa cuman satu. Idealis kemakan sama politik. Jadi politik itu setelah gue mempelajari, kayak semakin hari gue baru tahu bahwasanya politik itu kemakan sama politik juga, anjir. Sumpah. Itu dulu sempat nolak sampai duit yang ditawarkan 50 juta, 350 juta buat nuntuk kasus itu. Tapi yang menerima hasilnya adalah orang-orang di belakang kita dan terdekat kita. Itu oknum dari kita sendiri. Jadi tidak murni ya pergerakan itu. Kalau ada yang murni, saya anjurkan jempol, bahkan bisa hilang dia. Jadi aduh, kalau dipikir-pikir sekarang, bukan saya enggak kalau sekarang kayak pikiran ya liar gue ya, anjir mending gue kemarin itu duit yang segitu gue pakai aja, gue ambil lah, tutup kasus, bukan gue malah gue yang jadi korban kan, lucu. Makanya gue bilang sama teman-teman gue, kita pasti nak dapat nanti korelasinya di pergerakan ini, pasti kita dapat feedbacknya lah. Tapi nyatanya sampai segini, salah satu dari kita berkhianat. Bukan berkhianat sih, tapi seakan-akan kayak kurang idealisnya. Idealisnya itu jatuh gara-gara apa ya, bisa dibilang karena kebutuhan finansial. Dan itulah teman-teman, kalau sekarang tuh kayak dibilang nyesel, dibilang gak mau lagi. Dan gue sekarang tuh lebih kayak setiap ada isu politik, lebih baik saya diem. Bukan dalam arti gue gak peduli, tapi kayak seakan-akan tuh kayak hal-hal yang udah di benak gue tuh kayak tercoreng gara-gara hal itu teman-teman. Dan banyak gue sih, bukan hanya itu sih, tapi yang gue salut ya teman-teman, dari kejadian itu gue banyak dapatkan ilmu, gue banyak dapatin segala macam itu tentang bagaimana ya hal-hal kecil kayak tadi, politik kemakan politik, idealis hancur dengan finansial. Nah itu tuh. Jadi itu teman-teman, kalau gue saranin sekarang sih, teman-teman kudu kalau pergerakan itu harus pinter-pinter. Jadi jangan sampai jadi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik dan dengan dalil idealis. Dengar teman-teman. Oke. Mungkin cerita kali ini singkat ya, segitu aja. Mungkin nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Oke, see you, bye.